Halo, selamat datang di kelas online pengauditan 1. Hari ini kita akan belajar chapter 8, yaitu tentang audit planning and materiality, ya, perencanaan audit dan materialitas. Mari kita lihat dulu overview-nya. Di sini kalian bisa lihat ada 8 key point yang akan kalian pelajari tentang audit planning and materiality. Mari kita lihat bagaimana urutannya. Jadi, learning objektif yang pertama mengenai pentingnya perencanaan audit yang memadai. Di sini kita memakai kata memadai, bukan yang mutlak. Ya, jadi terdapat 3 alasan utama, yaitu tentang mengenai bukti, uang dan waktu, biaya, dan klien. Lalu ada juga 3 resiko dalam audit yang harus diperhatikan dalam perencanaan audit. Setelah itu, kita akan mempelajari yang kedua, yaitu tentang keputusan auditor menerima klien. Jadi, keputusan KAP menerima klien. Dan ketika diterima, kita akan mencoba melakukan perencanaan awal audit. Jadi, ada 4 hal yang menjadi fokus perhatian. Yang pertama adalah masalah integritas perusahaan, alasan klien untuk mau diaudit, membuat surat perjanjian atau surat perikatan audit, kontrak. Lalu yang keempat, kita akan melakukan strategi audit. Disinilah adalah perencanaan awal audit. Lalu learning objektif yang ketiga, kita akan mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan industri klien. Jadi, ketika kita sudah menerima klien tersebut, kita akan memulai dengan memahami bisnis dan industrinya terlebih dahulu. Di sini tujuannya adalah untuk menilai tingkat risiko salah saji yang ada di perusahaan tersebut, entah itu dari error, dari kecurangan, ya, bahkan mungkin dari internal kontrol mereka yang lemah, ya. Kita akan mendapatkan pemahaman, kita mencari tahu. Nah, di sini ada 5 strategi pendekatan. Yang pertama, kita melihat dari kondisi industri dan lingkungan luar perusahaan. Jadi ini faktor eksternal. Ya. Apakah industrinya baik, atau lagi lesu, atau lagi bagus. Nah, itu akan mempengaruhi pemahaman kita tentang bisnis klien. Lalu yang kedua adalah proses bisnis dan operasi bisnis perusahaan. Jadi bagaimana dia jualannya, jualan apa, bisnis utamanya, ya seperti itu. Lalu yang ketiga tentang manajemen dan tata kelola. Jadi ini seperti struktur organisasi dan juga job description dari masing-masing divisi itu seperti apa, apakah sudah baik atau tidak. Lalu yang keempat adalah tujuan dan strategi klien. Jadi selama ini mereka bekerja tujuannya itu bagaimana, strateginya bagaimana. Di sini kita bisa mengevaluasi proses bisnisnya ke depannya apakah baik atau tidak. Lalu yang kelima tentang pengukuran dan kinerja perusahaan yang dipakai oleh mereka. Ya, dengan 5 hal ini kita akan bisa memahami proses bisnis dan industrinya. Lalu learning objektif yang keempat tentang melakukan prosedur analitis awal. Jadi di sini sudah dimulai kita mendapatkan laporan keuangan dan kita melakukan prosedur analitis awal. Jadi ceritanya kita membandingkan, ya, nilai-nilai tiap akun yang ada di laporan laba rugi, di laporan neraca, ya, baik itu berupa rasio, ya, dibandingkan antar periode maupun antar industri, ya, seperti itu. Lalu learning objektif yang berikutnya menerapkan konsep materialitas ke dalam audit. Jadi terdapat 5 langkah, yaitu kita menetapkan, ya, batas materialitas laporan keuangan secara keseluruhan, batas materialitas performance materiality, atau biasanya kita sebut juga sebagai tolerable materiality atau materialitas yang bisa ditoleransi. Lalu yang ketiga, estimasi total salah saji di setiap akun, karena di setiap akun biasanya terdapat salah saji yang bisa muncul. Lalu yang keempat, estimasi salah saji gabungan. Jadi dari setiap akun digabung menjadi satu, kita jadi mengetahui berapa kira-kira nilai salah sajinya. Lalu berikutnya kita membandingkan, ya. Jadi poin 3 dan 4 dibandingkan dengan poin 1 dan 2. Ya, kita nilai ulang apakah kira-kira estimasi ini melebihi batas materialitas yang kita sudah tetapkan. Lalu berikutnya, penilaian awal pertimbangan atas definisi materialitas. Jadi dalam hal ini, hal apa yang dikatakan sebagai, oh hal ini material. Nah ini, jadi ada 3 hal yang menjadi perhatian. Pertama, sifat material itu relatif.
tidak ada ukuran pasti. Jadi maksudnya contoh, semua perusahaan beda. Misalnya kalau perusahaan besar 10 juta itu kecil, tapi bagi perusahaan kecil 10 juta itu material, ya seperti itu. Jadi sifatnya relatif. Ya. Lalu yang kedua, tolak ukur untuk evaluasi materialitas. Jadi di sini ada hubungannya dengan poin 1 dan 2 di atas. Jadi di sini kita akan menentukan batas dari materialitas. Entah itu 5%, 10%, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah faktor kualitatif dapat dikatakan material. Jadi ada hal-hal tidak tergantung besarnya nominal, tapi ada kasus-kasus di mana kalau misalnya akun itu ada salah saji, kita harus mengkoreksinya. Walaupun nominalnya kecil, walaupun cuma 1 juta, 200.000, tapi tetap harus dikoreksi. Lalu learning objektif yang ketujuh, yaitu menentukan materialitas kinerja atau performance materiality. Jadi di sini tujuannya untuk membantu kita mengalokasi batas materialitas untuk setiap akun. Ya, jadi setiap akun punya batas materialitas sendiri yang bisa ditoleransi. Jadi ada tiga kesulitan penentuan alokasi. Yang pertama, ya ini, setiap akun mempunyai salah saji yang berbeda. Contoh ya, misalnya kas dibandingkan sama HPP. Kas kecil yang nilainya cuma berapa juta dibandingin sama HPP yang ratusan juta. Itu pasti salah sajinya banyak di HPP. Jadi berbeda-beda. Lalu yang kedua, adanya salah saji tentang overstatement atau understatement. Jadi salah saji karena terlalu banyak mencatat nilai dan terlalu rendah mencatat nilai. Ini semua harus dipertimbangkan, walaupun jumlahnya itu kecil. Karena bisa jadi mereka melakukan hal yang sama di akun-akun yang lain. Lalu yang berikutnya tentang biaya audit. Jadi ini juga kesulitan dari auditor bahwa kita mempunyai batasan waktu untuk audit dan juga apakah audit yang kita lakukan setara dengan fee yang kita terima. Seperti itu. Lalu yang terakhir, kita menggunakan materialitas untuk evaluasi temuan audit. Ya, di sini auditor pasti akan melakukan dokumentasi atas temuan-temuan salah saji yang mereka dapatkan, ya, diarsip semuanya, dijadikan kertas kerja. Nah, temuan-temuan audit itu biasanya salah saji yang kita temukan dikenal sebagai non-misstatement dan likely misstatement. Nanti akan ada bahasan di tiap babnya. Lalu ini adalah kerangkanya. Jadi learning objektif yang pertama, pentingnya perencanaan audit yang memadai, lalu kita memutuskan apakah menerima klien, dan kita melakukan perencanaan audit awal, lalu kita mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan industrinya, lalu kita lakukan prosedur analitis awal, dan kita menerapkan konsep materialitas ke dalam audit, kita melakukan penilaian awal, pertimbangan atas definisi materialitas, lalu kita menentukan materialitas kinerja, setelah itu kita menggunakan materialitas untuk evaluasi temuan audit. Jadi ini adalah overview dari chapter 8. Oke, sampai jumpa di video penjelasan setiap chapternya, setiap key point ini. Oke, sampai jumpa dan terima kasih.